Shalom, 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 shalom. Selamat Natal ya. Salam damai bagi kita semua, seluruh umat Kristiani, pengikut Yesus yang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saat ini New Chapter kembali hadir. Kita mau berfellowship bersama ya. Seberapa waktu yang ada kita mau berfellowship bersama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kiranya kita boleh diberkati, bukan hanya sekedar diberkati, tapi terlebih utama kita bisa dinikmati dan kita bisa memberkati Tuhan melalui apa yang kita beri saat ini. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkau kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Haleluya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi yuk. Amin. Engkau kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala. Sang Putra Natal segalanya bagi kita. Engkau permata yang indah, Sang Putra Natal permata yang indah. Amin. Engkaulah segalanya. Sekali lagi yuk. Engkau kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau Yesus, ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, Sang Putra Natal. Yesus, Dia telah menjadi domba Allah, berkorban bagi kita. Namamu, mulialah namanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih atas pengorbananmu. Oh, Kau domba Allah yang berkorban bagi kami, menjadi korban atas setiap pelanggaran kami. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang kami muliakan, Engkaulah yang kami tinggikan. Yesus, 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 Kau Putra Tunggal yang menjadi domba, korban penebusan salah dosa seluruh manusia. Engkau Yesus, oh, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Tuhan segala-galanya. Engkau putra tunggal. Kau telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami menyadari semua kebaikan-Mu, untuk bawa kami ke rancangan-Mu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Langit baru, bumi baru. Ampuni kami atas kemelesetan kami, atas dosa, atas ketidaktepatan kami Tuhan. Kalau hingga saat ini kami masih meleset di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, sepanjang sisa hidup kami Tuhan, kesempatan yang Kau beri Tuhan, kami mau memperbaharui komitmen kami Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya. Tuhan, amin, 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 amin. Kami mau mempersempit wilayah kami Tuhan, bagi dunia ini Tuhan, dan membuka lebar selebar-lebarnya Tuhan wilayah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Bapa. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Bapa mewakili sahabat Bapak Ibu yang sama-sama beribadah melalui tayangan streaming, baik di Facebook maupun di YouTube Tuhan. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni Tuhan ketidaktepatan kami, ampuni kemelesetan kami Tuhan. Layakan kami, amin. Bahkan sebentar lagi kami akan duduk sehidangan Tuhan, menerima roti kekal Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami daftarkan New Chapter Fellowship ke dalam tangan-Mu. Engkau layakkan kami, Pak. Ampuni aku, Pak. Ampuni ketidaktepatanku, Pak. Pakai aku, pakai anakku, Pak Grover, Pak, yang sering kali melakukan kesalahan, pelanggaran. Kamu terus mau berjuang. Ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Melalui Tuhan di chapter fellowship kali ini, biarlah kami mau merenungkan Tuhan, sampai sejauh mana makna Natal bagi kami, dan bagaimana cara kami mempersiapkan hidup kami memasuki tahun 2022 Bapa. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Bapa, siap layak kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini dapat Engkau nikmati Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih Engkau nikmati Bapa, sehingga Tuhan kami bisa diubahkan melalui ibadah kami, fellowship kami saat ini Tuhan. Ada pesan-pesan singkat Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan yang aku mau sampaikan Tuhan, dan kiranya itu Engkau mau sampaikan bagi kami semua Tuhan, melalui aku, alat-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami yang siap Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom sahabat Bapak Ibu. Sekali lagi ya, atas nama New Chapter Community,
Sebagai koordinator pelayanan, saya mengucapkan, saya beserta dengan keluarga Ubo Sambuaga mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal Yesus Kristus. 25 Desember 2021. Dan kita akan belajar ya. Oke. Nah, saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini ada dorongan dari Roh Kudus tentunya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya pada saat ini. Nah, sebelumnya mohon maaf kita tidak ada live streaming, tapi yang adanya ini saya rekam tapi tidak mengurangi sukacita iman, di mana akan tayang saat ini sore hari ini. Begitu juga dengan latar belakang yang juga berbeda karena kami juga lagi tidak ada di New Chapter Center, melainkan kami ada di suatu tempat, tapi tidak mengurangi sukacita iman. Kebenaran tetaplah kebenaran yang disampaikan, kiranya memberkati kita, kiranya dapat mengubahkan kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri tema mempertaruhkan segalanya. Haleluya. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini mempertaruhkan segalanya. Ada sekitar 1-2 hari yang lalu New Chapter Message juga sama judulnya mempertaruhkan segalanya. Nah ini saya akan uraikan secara singkat juga ya, mempertaruhkan segalanya gitu. Jadi kita memperingati Natal Yesus Kristus, artinya kelahiran Yesus Kristus. Tapi setiap kali Natal ada statement begini, di hari Natal saya mau lahir baru, dan setiap tahun lahir baru gitu. Nah terus yang menjadi pertanyaan, kapan besarnya begitu kan? Apakah Yesus juga yang kita rayakan tiap tahunnya lahir juga terus sebagai bayi? Tentunya tiap tahun ada perkembangan, dan sama halnya demikian kita. Setiap tahun kita merayakan Natal bukan lagi merayakan kelahiran Yesus yang masih bayi mungil, tetapi harus ada pertumbuhan di dalamnya. Amin. Oke, kita rayakan, tapi maknanya kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar mengenai makna Natal. Tentunya ada banyak ya, ada banyak. Kita tahu Raja Damai membawa sukacita dan sejahtera, itu yang kita tahu bersama. Dan tidak salah, itu benar. Nah, kita melihat dari sisi lain. Nah, sahabat Bapak Ibu, tema kita saat ini yaitu mempertaruhkan segalanya. Saya mau katakan bahwa dunia akan berakhir. Wah, statement saya awal menyampaikan dunia akan berakhir tentunya berpikir, wah ini kan masih Natal ya, Pastor. Kenapa, atau Pak Pendeta, kenapa awalnya kok dunia akan berakhir? Nah, kita harus menyadari bersama bahwa dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7, di sini dikatakan bahwa tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Kita harus tahu kenapa Yesus harus lahir, gitu kan? Kita harus tahu kenapa Yesus harus ada di dunia ini. Kenapa Yesus harus hadir di bumi ini. Salah satunya karena langit dan bumi yang kita tinggal sekarang, dalam 2 Petrus 3:7 katakan, begitu juga dalam Wahyu juga ada, bahwa langit dan bumi yang sekarang itu akan lenyap, akan habis, akan berlalu. Amin. Nah, langit dan bumi akan berlalu itu caranya gimana? Caranya akan hangus, akan lenyap oleh nyala api. Sehingga nanti kalau ada orang bertanya, di mana itu neraka? Neraka itu di bumi ini, karena bumi ini terkutuk sejak kejatuhan Adam di dalam dosa. Nah, ini yang harus kita tahu bersama, bahwa sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, bumi ini terkutuk. Tapi luar biasa loh, terkutuknya bumi, tetap manusia bisa berkreasi luar biasa. Bisa menaklukkan burung melalui pesawat, bisa menaklukkan ikan melalui kapal selam. Ya kan? Ini luar biasa, sedangkan manusia saja jatuh di dalam dosa, masih bisa loh berkreasi tanpa batas.
Nah, apalagi kalau misalnya kita nanti ditempatkan di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi ratap tangis, kertak gigi, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi iblis. Wah, kita akan menjadi luar biasa. Amin. Nah, kita harus menyadari bersama bahwa langit dan bumi yang sekarang itu terpelihara dari api. Karena apa? Karena nantinya langit dan bumi ini yang kita tinggal sekarang menjadi neraka. Akan hangus, akan lenyap oleh nyala api. Dan yang dimaksud dengan neraka yaitu teks aslinya Gehenna. Artinya lautan api, tapi lebih tepatnya danau api. Karena bumi ini adalah butiran debu di antara alam semesta. Nah, jadi lebih tepatnya danau api kalau misalnya hanya bumi ini yang hangus. Nah, kita tidak tahu kita nantinya akan ditempatkan di mana. Itu. Tapi yang kita yakini bahwa ada langit baru, bumi baru yang Bapa siapkan. Rumah Bapa. Gitu. Ada Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Nah, Tuhan Yesus telah membuka jalan. Gitu. Tuhan Yesus telah membuka jalan, untuk itu kita mau berjuang ke sana. Kita harus tahu ya, sekali lagi kita harus tahu, saya mau tekankan terus bahwa kita harus tahu bahwa apa yang kita mau banggakan lagi di dunia ini, apa yang kita mau harapkan lagi di dunia ini, kalau misalnya kita tahu bahwa bumi ini akan lenyap. Mau berbicara hartamu, tahtamu, jabatan, pangkatan, istri, anak, semua akan lenyap. Nggak usah jauh-jauh, sebelum pun akhir zaman, ya kan? Kita semua, namanya kematian tidak mengenal usia. Namanya kematian tidak mengenal umur. Umur berapapun kematian itu bisa menghampiri. Dan di saat kita mengalami yang namanya kematian, kesempatan itu sudah selesai. Nah, kita harus merenungkan bersama. Di saat kita masih diberi kesempatan hidup dan melalui peristiwa dan kejadian yang ada, maka kita harus memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan yang diberi. Amin. Kita harus memaksimalkan, mengusahakan seluruh potensi kehidupan kita yang unlimited, karena Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita juga unlimited. Kita harus mengusahakan, mengupayakan agar kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita harus tahu ya, kembali lagi, kita harus tahu bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Tidak ada lagi kebanggaan apapun. Tentunya karena kita tahu langit dan bumi ini akan lenyap, kita harus memiliki kerinduan bahwa kita semua yang menyaksikan, yang sama-sama beribadah, saya pun yang ada juga di tempat ini, kita semua harus memiliki kerinduan untuk apa? Untuk kita berjumpa nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Untuk berjumpa di kerajaan surga yang kekal. Nah, sejatinya kita juga harus menyadari bahwa karena dunia ini sementara dan nanti akan ada tempat yang kekal dan sesungguhnya, maka orientasi kita, fokus hidup kita, apapun yang kita lakukan, baik kita makan, minum, apapun yang kita lakukan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, orientasinya yaitu kekekalan. Amin. Orientasinya apa yang kita lakukan untuk dampaknya kekekalan. Nah, cara agar kita seluruh manusia ke langit baru, bumi baru, awalnya ini sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yakni apa? Yesus Kristus hadir di dunia seperti saat ini kita rayakan. Kita rayakan melalui karya keselamatan oleh Yesus Kristus, di mana kita ini harus tahu loh, judul yang saya bawa saat ini, mempertaruhkan segalanya. Yesus juga mempertaruhkan segalanya. Jadi makna Natal kali ini saya rindu membagikan bahwa Natal yang sebenarnya adalah bagaimana Yesus mempertaruhkan segalanya, kita juga harus mempertaruhkan segalanya. Amin. Yesus itu hadir di dunia. Oke, kita tahu, dari saya kecil juga saya tahu bahwa Natal, bahkan saya dari kecil tahunya Natal itu adalah waktu saya mendapatkan baju baru, sepatu baru, semua yang baru secara materi. Nah, apakah konsep waktu saya masih kecil terus sama dan akan kita turunkan kepada anak-anak kita? Tentu tidak.
Amin. Dunia ini semakin habis, lenyap dengan segala keinginannya. Nah, kita harus mempersiapkan seperti tadi di awal saya katakan. Dunia ini akan berakhir. Nah, Bapa menyiapkan tempat bagi kita. Untuk kita boleh nantinya ada di langit baru, bumi baru. Langkah awalnya Yesus hadir. Ya kan? Langkah awalnya Yesus hadir, bahkan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ditetapkan untuk hadir. Tapi hal ini juga bukan berarti serta-merta Yesus tidak mempertaruhkan segalanya. Jadi seakan-akan itu skenario yang sudah dibuat-buat begitu. Sudah, ya, Adam Hawa kan udah jatuh dalam dosa. Nanti sekitar tahun ini, Yesus, kamu sebagai manusia ya, kamu begini, dan sudah, pokoknya tenang, kamu akan berhasil. Bukan seperti itu. Bapa pun mempertaruhkan juga segalanya. Di saat Yesus hadir di dunia, Bapa juga mempertaruhkan. Jangan sampai Yesus juga jadi seperti Adam yang pertama. Nah, Yesus ini Adam kedua, harapannya tidak seperti Adam yang pertama. Kenapa saya harus katakan Adam? Ya karena Yesus hadir ke dunia, dia sebagai manusia 100%. Walaupun dia Tuhan, tapi dia saat di bumi ini dia sebagai manusia. Nah, Yesus yang adalah Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, itu pengorbanan loh. Dia mempertaruhkan segalanya, seperti halnya Bapa juga mempertaruhkan segalanya melalui Yesus. Kalau Yesus bisa gagal, tapi Yesus memilih tidak gagal. Amin. Beberapa kali dalam kesempatan iblis menggoda, dia bisa gagal, tapi Yesus memilih tidak gagal. Pun di Taman Getsemani, apa dia katakan pada waktu muridnya memotong salah satu telinga? Apa yang Yesus katakan? Dikiranya aku tidak sanggup untuk menurunkan bala tentara sorga. Tapi dia tidak memilih untuk itu. Kalau dia memilih untuk itu, dia gagal. Karena dia harus taat kepada rancangan Bapa. Ini perjuangan. Jadi ini bukan skenario yang seakan-akan ya easy going begitu. Tapi yang luar biasa, Yesus bisa finishing well. Nah, kita juga harus bisa finishing well. Nah, Yesus mempertaruhkan segalanya. Kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini pokok. Kenapa hidup kita harus serupa dengan Yesus? Ya dasarnya ini, kita harus dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan, mind yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Apa yang Yesus lakukan itu kita lakukan. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus itu juga yang kita pikirkan dan kita rasakan, yang menghasilkan kehendak Bapa. Nah, kekristenan itu seperti ini. Filipi 2 ayat yang ke-5. Setiap gerak-gerik kita sesuai dengan nafas Bapa, kehendak Bapa. Gitu. Nah, selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah. Kenapa sih kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Karena Kristus Yesus itu role model, contoh. Contoh apa? Contoh yang patut kita teladani. Justru itu dalam segala hal kita harus sama seperti Yesus. Pikiran dan perasaan yang ada pada diri Yesus harus kita miliki. Karena apa? Karena yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, luar biasa. Jadi Yesus ini, kenapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Artinya kita harus serupa dengan Yesus. Karena Yesus lebih dulu menjadi contoh, menjadi role model yang luar biasa. Berbicara Natal, berbicara kelahiran, berbicara kehadiran Yesus di dunia, ini bukan hal yang mudah. Kita dengar, oke, sekarang kita bisa baca melalui kebenaran. Tapi ini prakteknya susah, sahabat, Bapak, Ibu. Yang walaupun Yesus itu setara dengan Allah, sejajar dengan Allah,
atau dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan kenoo. Artinya pada waktu dia hadir di dunia dicabut kesadarannya sebagai Tuhan. Mengosongkan dirinya sendiri. Kosong, empty. Jadi pada waktu di bumi, Yesus sebagai manusia. Seperti halnya begini ya. Seorang teman datang kepada kita. Kita tahu teman kita itu dia backgroundnya orang kaya karena orang tuanya juga kaya. Nah, saya ini seorang teman datang kepada kita gitu kan. Nah, kita ini miskin, gitu. Kita kurang mampu. Gitu. Nah, kita di kelas di bawah lah gitu. Tapi seorang teman kita ini ya karena kita berteman gitu. Walaupun dia kaya tapi dia suka mau berteman, dia akhirnya kasih wejangan. Ayo, kamu pasti bisa seperti aku. Gitu. Kamu harus kerja keras, kamu harus bisa seperti aku. Gitu. Otomatis di saat teman kita berkata demikian, optimisme kita kayaknya kurang. Dibanding dengan teman kita yang sama-sama kita miskin dari kecil, gitu kan. Tapi satu waktu di saat dewasa dia sukses. Kemudian dia datang kepada kita menyampaikan bahwa, ayo kamu harus kerja keras, semangat. Karena aku ini juga bisa, aku dari nol. Aku juga sama-sama dengan kamu. Miskin, aku rasakan kemiskinanmu. Aku pernah rasakan ini itu. Tapi aku bangkit, berjuang, dan aku bisa. Cerita yang pertama dan kedua tentu yang kedua yang akan memotivasi kehidupan kita, benar. Cerita yang kedua, teman kita yang datang yang darinya miskin kemudian jadi kaya, itu yang lebih kita percaya dan memotivasi hidup kita. Daripada cerita yang pertama di mana teman kita itu memang dari sononya udah kaya. Sama halnya ilustrasi itu kalau kita terapkan dalam hal kebenaran firman Tuhan saat ini. Yesus Tuhan kalau misalnya dia datang ke bumi, dia dalam kapasitas ketuhanannya itu, dalam kapasitas kesetaraannya dengan Allah itu dia hadir di dunia. Minta maaf saya harus katakan, sia-sia kita, omong kosong. Kita tidak akan mendapat satu spirit, suatu gairah. Sedangkan dalam kebenaran firman Tuhan diterangkan, dijelaskan, bahkan diperintahkan kepada kita untuk kita serupa dengan Yesus. Karena dengan demikian kita suci, kudus, saleh. Tingkat kesalahan kita pun harus seperti Yesus. Nah, tidak mungkin Yesus menjalani kehidupannya di bumi ini dalam kapasitas dia masih setara dengan Allah. Kemudian kita coba untuk paksakan diri kita menjadi seperti dia. Tidak mungkin. Kita pun tidak akan termotivasi. Saya mau mengajak sahabat Bapak Ibu bahwa Yesus ini sama seperti halnya ilustrasi tadi. Teman kita yang dari sononya itu miskin, kemudian sukses, kemudian mengatakan, ayo aku bisa, kamu bisa. Sama halnya dengan Yesus. Yesus juga dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 5-11 tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Bahkan ayat selanjutnya katakan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dengan manusia. Ayat selanjutnya pun katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya loh. Artinya apa sahabat Bapak Ibu? Artinya perintah dalam firman Tuhan, kalau kebenaran Alkitab katakan kamu harus suci, kamu harus kudus, kamu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya itu sebuah kemungkinan yang bisa dan kemungkinan besar itu bisa kita dapatkan, amin.
Kita bisa serupa dengan Yesus, tapi selama ini mindset, cara berpikir kita, justru itu firman Tuhan katakan dalam Roma kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Matikan pola-pola hidup yang lama, matikan manusia lamamu. Jadi kita orang Kristen itu jangan terbuai dengan kasih karunia, akhirnya sudah hidup kita terlena, kita tidak mau berjuang. Sedangkan dalam Filipi 2:12 katakan, kerjakan keselamatan, selesaikan. Seperti hanya Yesus telah menyelesaikan kehidupannya saat dia hadir, bahkan sampai dia mati. Firman Tuhan katakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka kita pun harus demikian. Kita harus bisa mempertaruhkan segalanya. Seperti hanya Yesus yang bisa mempertaruhkan segalanya. Amin. Haleluya, luar biasa. Kita harus sadar benar, Yesus betul setara dengan Allah, betul dia Tuhan. Tapi waktu dia menjalani kehidupan di bumi, dia manusia. Nah, dia telah menjalani kehidupan manusia, tapi dia bisa berkenan. Dia bisa memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan Bapa kehendaki. Untuk itu kita harus juga memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang setiap saat dalam kehidupan Yesus Kristus selalu menyenangkan, selalu tepat sasaran, selalu berkenan di hadapan Bapa. Amin, sahabat Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetap ujung-ujungnya bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ya, tidak serta-merta Yesus ditinggikan oleh Bapa, oleh Allah. Tidak serta-merta Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya melalui nama Yesus bertekuk lutut. Tapi ada proses. Yesus mempertaruhkan segalanya. Pun Bapa di surga mempertaruhkan segalanya. Yes, berhasil. Yesus pun mempertaruhkan segalanya. Yesus mempertaruhkan segalanya. Dan karena dia lulus, karena dia berhasil, maka dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga apa? Sehingga semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi ujung-ujungnya tetap apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa loh. Makna Natal kali ini berbicara mempertaruhkan segalanya. Natal adalah bagaimana Yesus telah mempertaruhkan segalanya. Kita juga harus bisa mempertaruhkan segalanya. Amin. Kita juga harus bisa mempertaruhkan segalanya. Yesus adalah Tuhan, turun menjadi manusia. Bahkan dalam keadaannya manusia, dia taat loh. Dia merendahkan diri. Kita apa yang kita mau banggakan, sahabat Bapak Ibu? Ingat, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu seteru dengan Allah, bukan bagian dari Allah, melainkan bagian dari dunia ini. Untuk itu saya mau mengajak sahabat Bapak Ibu, apa yang kau ikat saat ini, mari kita lepaskan. Apa yang kau banggakan saat ini kecuali Tuhan, lepaskan. Tinggalkan. Kebanggaanmu suamimu, kebanggaanmu istrimu, kebanggaanmu anak-anakmu, kebanggaanmu usahamu, pekerjaanmu, jabatanmu, hartamu, lepaskan. Lepaskan, saya maksud sini bukan kemudian suami istri bercerai, bukan. Jangan menganggap itu milik kepunyaanmu, tapi itu adalah titipan, fasilitas yang Tuhan berikan agar kita tetap senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin, sahabat Bapak Ibu. Seperti halnya tukang parkir lah kita. Tukang parkir itu punya banyak mobil, punya banyak motor, tapi nggak merasa memiliki, karena titipan. Justru tanggung jawabnya besar. Kalau hilang, harus dimintakan pertanggungjawaban. Sama dengan kita. Amin. Kita harus belajar bertanggung jawab atas fasilitas yang Tuhan berikan. Entah istri kita, entah anak-anak kita, orang tua kita, semua kita harus bertanggung jawab. Kita harus maksimal.
Kita harus bisa mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Apa yang kita mau lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita makan, minum, kita lakukan untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Amin. Akhir saya mau katakan bahwa seluruh hidup kita harus bisa dinikmati oleh Bapa. Seluruh hidup kita harus bisa dinikmati oleh Bapa. Amin. Sekali lagi saya tetap mau katakan, seluruh hidup kita harus bisa dinikmati oleh Bapa di sorga. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, sahabat Bapak Ibu. Seluruh hidup kita harus bisa dinikmati oleh Bapa di sorga. Demikian kebenaran dalam New Chapter Fellowship kali ini 26 Desember 2021 ya, sahabat Bapak Ibu. Kiranya bisa terberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, Anda yang sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berfellowship bersama, singkat ya, tidak seperti biasanya, tapi tetap kiranya dapat memberkati kita semua. Salam Natal, selamat Natal, salam kasih Kristus bagi kita semua. Mari kita mau mempertaruhkan segalanya, amin. Kita mau mempertaruhkan segalanya supaya kita bisa nanti berada di langit baru, bumi baru, amin. Buang pola-pola lama kita, buang manusia lama kita, karena kita sejatinya adalah manusia baru di dalam Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita ini milik Tuhan. Apa yang kita mau banggakan, kita ini milik Tuhan, dibayar lunas oleh Tuhan loh. Tuhan Yesus sudah bayar lunas kita loh. Amin. Dan melalui kelahirannya, dan ini memasuki tahun 2022 ya, bangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Salam kasih Kristus ya dari kami keluarga Umbu Sambuaga selaku koordinator pelayanan New Chapter. Kiranya terberkati melalui pelayanan New Chapter. Jangan lupa setiap hari ada New Chapter message. Jadi kita bisa diberkati loh melalui kebenaran-kebenaran dalam New Chapter message. Jangan lewatkan. Kiranya tetap terus dikonsumsi agar menjadi berkat tersendiri. Kita harus mempersempit ruang hidup kita untuk dunia ini, membuka selebar-lebarnya ruang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah, demikian ya, kita terima berkat Tuhan yuk. Kita akan pujian, bawa aku ke sana, ajar aku setia, amin, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, amin. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami ke sana, bawa kami ke sana, ke langit baru, bumi baru. Ajar kami setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Bahwa kami mengerti maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, terimalah berkat dari Elohim Yahweh, Allah Bapa di sorga, menjadi bagian bagi kita semua yang sungguh-sungguh mau mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluarga masukmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan yang dipermuliakan, semuanya bagi orang yang rindu mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalahmu. Dan kau akan menerima berkat-berkat Tuhan yang membuat sukacita dan sejahtera melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya yang sudah sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalian semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya ya.
Sekali lagi selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022 ya. Selamat menyongsong tahun baru. Keluarga Muslim Buaga, kami koordinator pelayanan, mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Amin amin. I love you all. I love you all.